Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Gusti Pangestu dari jurusan Manajemen tahun masuk 2016. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang asuransi kebakaran. Asuransi kebakaran adalah harta benda atau kepentingan yang tertimpa kerugian atau kerusakan dari akibat langsung suatu kebakaran, tersambar petir, ledakan, dan ledakan dari kecelakaan yang tidak disengaja. Berikutnya ada kerugian karena kebakaran. Kerugian yang ditanggung adalah kerugian atau kerusakan akibat kebakaran yang terjadi karena kurang hati-hati, kesalahan pelayanan tertanggung, atau dari tetangga, perampok atau sejenisnya maupun kebakaran lain. Berikutnya kerusakan karena petir. Kerugian yang ditanggung adalah kerugian atau kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir. Termasuk di dalamnya kerugian karena kebakaran yang terjadi akibat petir yang menyambar mesin-mesin, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik yang diasuransikan. Berikutnya ada kerugian karena ledakan. Kerugian yang terjadi karena ledakan yang ada di perusahaan tersebut tanpa disengaja. Misalnya mesin pabrik yang tiba-tiba meledak karena daya arus pendek pada perusahaan tersebut. Yang berikutnya ada kerugian karena asap. Kerugian yang timbul akibat asap dari kebakaran harta benda yang dipertanggungkan. Bagian dari harta benda yang tidak terbakar tetapi rusak akibat asap dari kebakaran tersebut tetap mendapatkan ganti rugi. Materi berikutnya tentang pengecualian. Risiko yang dikecualikan yang pertama, secara langsung yang disebabkan oleh kebakaran yang disebabkan oleh dari api yang timbul sendiri atau hubungan arus pendek atau sifat dari barang itu sendiri. Yang kedua, secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh kesengajaan tertanggung, kebakaran hutan, perang, reaksi nuklir, kerusuhan, permogokan, dan segala bentuk bencana alam. Masih dalam pengecualian, berikut harta benda atau kepentingan yang dikecualikan. Yang pertama, barang-barang orang lain yang disimpan atau dititipkan pada perusahaan yang terbakar atas dasar kepercayaan. Yang kedua, logam mulia, perhiasan, batu permata, atau batu mulia. Yang ketiga, barang antik atau barang seni. Dan yang keempat, segala macam naskah, rencana, gambar atau desain. Dan yang kelima, obligasi, saham, dan segala macam surat berharga. Materi berikutnya tentang syarat umum untuk mengklaim asuransi kebakaran. Ada beberapa syarat umum ketentuan yang berlaku dalam penutupan asuransi kebakaran. Yang pertama itu pembayaran premi. Premi yang terhutang harus terbayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, apabila premi tidak dibayarkan dalam jangka waktu, maka polis akan menjadi batal dengan sendirinya. Kedua, pertanggungan lain. Jika barang telah diasuransikan pada lembaga asuransi lain, maka berlaku ketentuan sebagai berikut. Pada waktu perjanjian, penanggung harus memberikan pertanggungan kepada tertanggung tentang harta benda yang telah diasuransikan. Ketiga, ada perubahan risiko. Jika terjadi perubahan terhadap harta benda yang diasuransikan, maka tertanggung harus memberitahukan kepada penanggung selambat-lambatnya 7 hari setelah terjadinya perubahan. Yang harus disampaikan ketika terjadi perubahan risiko. Yang pertama, perubahan atas harta benda yang dipertanggungkan. Yang kedua, perubahan tempat di mana harta benda yang dipertanggungkan disimpan. Yang ketiga, sebagian atau seluruh harta benda yang dipertanggungkan dipergunakan untuk keperluan lain. Dan yang keempat, barang yang lain juga disimpan di tempat yang sama dengan tempat penyimpanan harta benda yang dipertanggungkan. Kemudian yang keempat, ada pindah tempat dan pindah tangan. Apabila barang tersebut dipindahkan ke bangunan lain selain yang disebutkan dalam polis, maka pertanggungan ini menjadi tidak berlaku. Oke, mungkin sekian saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.